وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى في آية أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberangkatkan seorang manusia yakni Nabi Muhammad untuk berjumpa dengannya dan dibekali perintah ibadah solat yang diperuntukkan kepada kita semua. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga oleh Allah, bahkan jangan untuk dirinya, untuk umatnya saja akan diharamkan surga bagi orang yang lain sebelum umat Muhammad itu melangkahkan kaki untuk masuk ke dalamnya. Walaupun beliau diprioritaskan surga oleh Allah, namun melaksanakan solat, melaksanakan ibadah tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Bahkan dalam sebuah cerita dan riwayat sampai bengkak kakinya untuk memperhambakan diri di hadapan Allah selaku Sang Khalik. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka, kontribusi terbaik mereka untuk Islam agama yang kita cintai, Islam yang suci ini berkat perjuangan sahabat dan keluarganya Nabi dalam membantu Nabi memperjuangkan akidah Islam sehingga kalimah la ilaha illallah tersebut hadir dalam merelung hati kita hari ini berkat bersimbah peluknya sahabat, bersimbah peluknya para keluarga Nabi dalam memperjuangkan akidah Islam yang mulia ini. Yang kita hormati guru kita bersama, Imam Masjid Raudhatul Jannah, yang kita hormati BKM, panitia pembangunan, pengurus masjid, dan yang kami sayangi, hormati, cintai seluruh jamaah Jumat sekeyakinan isi surga yang kami muliakan. Ya Rabb, pada siang ini yakni siang Sayyidul Ayyam, kami berkumpul di bawah atap rumahmu, di bawah masjid yang mulia ini. Maka pinta kami dalam waktu yang engkau istijabah doa yakni hari Jumat dan bulan Rajab, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam surgamu Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus bersama baginda Rasul yang kami cinta, yang kami damba. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun adun ado yang luntuan pemulia. Tahun Hijriyah adalah tahun yang terdapat 12 bulan dengan momen-momen dan momentum tertentu di dalamnya. Diawali dari bulan Muharram, kita akan diingatkan dengan proses hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Akan diingatkan kita dengan proses hijrahnya Nabi Allah Adam. Akan diingatkan kita dengan proses hijrahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail. Artinya bulan Muharram itu akan disuarakan, banyak kita dapati dijelaskan tentang hijrah-hijrah dari yang keburukan kepada kebaikan, dari suatu hal yang tidak bermanfaat kepada hal yang bermanfaat. Itu akan dikupas dalam bulan Muharram. Yang selanjutnya bulan Safar
bahkan setelah bulan Safar terdapat bulan Rabiul Awal. Khususnya kita di Aceh, identik di Aceh, saat bulan Rabiul Awal itu ramai-ramai orang memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad yang diberikan nama dengan Maulid. Bahkan ada kekhususan spesifikasi daerah kita di Aceh, orang yang melaksanakan memperingati hari Maulid itu bahkan sampai 4, ada yang merayakan sampai bulan Rajab pula masih diperingatkan terhadap maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu sudah tiba satu bulan yang termasuk dalam kategori bulan hurum, arba'atun hurum, yaitu bulan-bulan haram di mana Allah mengharamkan untuk melakukan peperangan di dalamnya. Ada tujuan-tujuan tertentu. Salah satu di antara 4 bulan tersebut ialah bulan Rajab yang mana kita berada di dalamnya. Rajab juga terdapat satu momen yang tidak akan dilupakan oleh siapapun muslim. Selama Al-Quran itu masih bersuara, selama Al-Quran itu masih dibacakan, selama Al-Quran itu masih didengungkan, maka selama itu pula lah akan digambarkan bagaimana proses perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj untuk menjemput ibadah solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam satu tahun itu kita tidak pernah alpa dengan hal-hal tertentu yang terdapat dalam bulan-bulan khusus, yakni seperti yang kita jelaskan tadinya, setelah bulan Rajab akan datang bulan Sya'ban, terdapat malam nisfu Sya'ban, Lailatul Bara'ah, di mana semua orang akan diangkat amalannya, diganti dengan catatan yang lain. Setelah Sya'ban akan terdapat bulan Ramadan, di mana bulan yang menjadi sayyidus syuhur dari setahun, terdapatlah bulan suci Ramadan. Maka dalam setahun itu, kalau kita pemuda muslim sejati akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kenapa? Karena setiap bulannya terdapat momen-momen tertentu yang akan mengingatkan kita terhadap Islam, agama yang mulia ini, hamba Allah. Dalam bulan Rajab yang akan diperingati nantinya tepat pada tanggal 28 Februari, sebuah momentum terpenting terhadap umat Islam. Diperintahkan oleh Allah ibadah salat yang tidak ada wasilah, tidak ada wasitah. Nabi langsung berjumpa dengan Allah untuk menerima ibadah salat. Yang selanjutnya ibadah salat itu pula lah diakumulasikan yang bak nabi-nabi lain gejuk sabah wate sembahyang, tapi untuk umat Muhammad as-salawatul maktubah, limang bok wate sembahyang hanya dalam syariat Nabi Muhammad, yakni getanyo bandum urang silun. Itu merupakan sebuah kelebihan, itu merupakan sebuah keistimewaan terhadap kita umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad. Diperbanyak waktu untuk menghadap Allah, yakni solat yang kita kerjakan. Dalam ayat yang kami bacakan tadi, di permulaan surah Al-Baqarah, tepatnya ayat ketiga, Allah menginstruksikan bahawa dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang selanjutnya Allah menyambungkan ayat tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa, dalam ayat ini dijelaskan bahawa mereka yang beriman terhadap yang gaib, mereka yang mendirikan salat, mereka yang menafkahkan hartanya dari apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap rezekinya. Artinya dari ayat tersebut menginformasikan kepada kita, salat menjadi salah satu indikator seseorang bertakwa. Orang bertakwa akan dikategorikan sebagai muttaqin. Artinya salah satu hal yang harus dipenuhi adalah melaksanakan salat. Pedang sembahyang pemakna dengku. Imam Al-Qurtubi dan para pakar mufassir lainnya, baik itu dalam tafsir Jalalain, menunaikan segala hak-hak solat, baik syarat dan rukunnya. Solat itu pula terdapat kelebihan yang tidak mungkin kita uraikan satu persatu. Bagaimana Islamnya Dr. Fidelma St. Edward University, orang yang berkebangsaan Amerika, mendapatkan, beliau merupakan ahli saraf. Beliau meneliti terhadap peredaran darah manusia. Terdapat sebuah keajaiban
dalam sujud yang dilaksanakan oleh umat Islam saat waktu solat. Kenapa? Karena tubuh manusia membutuhkan darah yang sampai ke otaknya dalam durasi waktu yang sangat singkat. Bahkan dijelaskan oleh beliau, sekurang-kurangnya 15 detik. Itu didapatkan dalam sebuah ibadah yang ada dalam agama Islam. Apa itu? Itulah ibadah solat yang kita kerjakan setiap harinya. Sehingga karena ilmu beliau, Dr. Fidelma meninggalkan keyakinan beliau sebelum Islam, masuk dalam Islam. Kenapa? Karena faktor mengkaji terhadap sujud yang terdapat dalam solat. Bahasa singkatnya, solatlah yang mengantarkan beliau untuk masuk dalam agama Islam. Dalam solat berjamaah kita diajarkan untuk hidup bersama. Dalam solat berjamaah kita diajarkan pula ikutilah pemimpin yang baik. Artinya kalau imam ruku kita ruku, kalau imam sujud kita sujud, kalau imam menyeleweng kita tinggalkan farak beliau dan kita jadikan imam yang lain. Dalam solat juga diinstruksikan kita untuk hidup bersama kompak, berdiri saf yang rapi. Artinya kalau kita mau menganalisa terhadap kelebihan solat yang diinstruksikan oleh Allah, maka akan makin kuat iman kita terhadap agama Islam, bahkan terhadap keyakinan kita kepada Allah. Uronyo urung siklud yang terjadi di kalangan kita adalah padum nala anak-anak ketanya long keluarga dron keluarga ketanya banduk yang meninggalkan solat tanpa ada beban rasa dalam kehidupannya. Bahkan orang-orang yang mengerti bahawa solat itu wajib, haram hukumnya bagi kita untuk meninggalkannya, mereka pula lah yang tidak mau sujud. Mereka pula lah yang enggan untuk menempelkan dahinya untuk sujud kepada Allah dalam sehari semalam 5 waktu. Pada menala uronyo tanya kalian baik lun kalian dron kalian keluarga lun kadang-kadang keluarga dron tanya Bandung yang nadi di tempatnya di Alu-Awi, di Luk Semawe, di Aceh dan di Indonesia pada umumnya, yang solat itu tidak lagi diindahkan. Bahkan pendapat pepatah orang Aceh pernah gekun, jinau kajut kesembah yang pucuk rambut, bengahna tan seput, dan itu sering kita dapatkan saat kita tanyakan tengku pakananan sembahyang, baru wo dibelang, baru wo dinuhun, bajailun kutoh. Dialasankan aktivitas duniawinya untuk mencari nafkah, seolah-olah lebih penting nafkah itu dibandingkan solat yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad waktu terima ibadah sembahyang, beliau berada dalam tahun Amul Huzni. Tang menyepit, terbayangkan Abu Talib itu merupakan pembesar ataupun kepala suku yang mampu membentengi Nabi Muhammad untuk neme ajaran Islam walaupun beliau tidak Islam. Di Arab itu tradisinya kalau ada kepala suku yang membentengi kita, kita akan jadi kuat. Tapi watenya Nabi Muhammad meninggal paman tercinta Abu Talib, watenya nerapuh Nabi luar biasa. Tidak ada lagi benteng, tidak ada lagi tempat untuk beliau berlindung. Olehnya lo meninggal istri tercinta, yakni Khadijah, Siti Khadijah. Kiban perjuangan Siti Khadijah. Watenya Nabi terima wahyu pun pegah bak Siti Khadijah. Dan beliau menyampaikan bahawa saya ini Rasul yang diutuskan oleh Allah. Apakah engkau beriman? Tanpa berpikir panjang, yang pertama orang inang yang tamang Islam adalah Siti Khadijah. Beliau juga pernah berkata, ya Muhammad hanale hartalun, andai kata dalam perjalanan rawan neme ajaran Islam terdapat sebuah sungai yang tidak ada jembatannya, maka siap tubuhku aku relakan untuk engkau jadikan jembatan dalam neme ajaran Islam. Demikian pungkas Siti Khadijah terhadap perjuangan Nabi. Man Siti Khadijah pula meninggal dunia. Dua orang yang paling dua ranting tempat beliau berpegang hilang dalam kehidupan Nabi. Wajar Nabi berada dalam tahun Amul Huzni. Setelahnya beliau ingin mencari ketenangan untuk pergi ke kota Taif, berjumpa dengan suku Saqif. Apa yang beliau terima di sana? Dicaci maki, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan. Tidak hanya terkena mukanya, bahkan pernah dalam sebuah riwayat yang kami baca hamba Allah, Nabi Muhammad wate kena kubah kota Taif hana orang yang dengar terhadap tu yang gemele Nabi, yakni suara Islam. Wate kena ikun li pembesar kota Taif, Raja Taif. Hanjit Muhammad menyegata kalau terasakan siksa supaya gata bekli terbalik kena. Taif itu menjadi saksi kepedihan
terhadap perjalanan dan sirah Nabi. Watai kena Nabi pedang banjai, pedang saf, pemuda-pemuda yang tegap tegar tubuhnya. Tidak hanya mereka berdiri untuk mengolok-ngolok Nabi, tetapi di tangannya batu yang besarnya satu gepal tangan yang digenggam olehnya. Untuk apa? Dilempari kepada muka Nabi, dilempari terhadap tubuh Nabi, dilempari kepada kaki Nabi, sehingga berduyur darah Nabi mengalir membasahi tubuhnya. Wajah Nabi merah, baju Nabi putih tanpa merah. Maka waktu Nabi berada dalam kesulitan, di likat gunung Taif gekun ba Allah Taala, ya Rab, ila man taqiluni halam lungjak ya Allah, au ila ba'idin yu'jimuni, ataupun ba tempatnya yang long akan menghina kembali. Ana radin, long rida ya Allah. Walaupun tubuh lun hancur, walaupun roh darah, dicaci, dihina, dilempari dengan kotoran onta, saya rida ya Allah. Malam taghdab ilayya, selama drone ya Allah hana murka kelu. Waktu Nabi tengah kepedihan dengan tubuh yang mirah newo tempat semula. Waktu nebedoklah terjadilah peristiwa yang kita bahas dan akan dibahas beberapa pertemuan ke depan, tepatnya pada malam 28 nantinya. Apa itu? Isra Mi'raj. Salah satu upaya untuk menenangkan batin Nabi, salah satu upaya untuk gepetenang Nabi oleh Allah Ta'ala, geperihlah ge Isra Mi'raj dengan menerima ibadah solat. Artinya menyagetanya tatim cok ibrah dari perjalanan menerima ibadah solat. Nabi Muhammad geteme ketenangan dengan perintah ibadah solat yang wajib oleh Allah Ta'ala. Urangnya pakon, ada yang Nabi gadah sakit, ada yang wate Nabi gadah gundah, ada yang wate Nabi gadah kepahitan dalam kehidupan beliau, yaitu ibadah solat. Kenapa kita hari ini solat itu justru menjadi beban dalam kehidupan kita? Nabi gadah kepahitan karena saat itu diisra' mi'rajkan dan diperintahkan solat. Kenapa kita hari ini dengan solat malah menjadi beban dalam kehidupan kita? Malah naurung yang kunlau, pakon Nabi han geik 3 tu, menyegeik 3 tu, gepurung 5 tu, maka tanya hana wajib li sembahyang. Kagejok 5 wate, orang-orang yang punya pandangan iman, orang-orang yang kuat, yang ada takwa dalam batinnya akan berkata, pakon gelake kurung kejut han 50 rakaat, 50 wate untuk tanya sembahyang kepada Allah. Maka itu harus dikembalikan hamba Allah. Pakon menentengku, solatlah penentu segala-galanya. Orang akan get karena sembahyang, orang akan jeroh karena sembahyang. Pakon menentengku, dalam surah Al-Ankabut yang kami bacakan tadi, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah olehmu sesuatu yang telah diwahyukan ilaika kepada engkau ya Muhammad minal kitab, daripada Al-Quran. Wa aqimis salat, dirikan salat. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha, mencegah, anil fahsyai, daripada pekerjaan-pekerjaan yang fahsya, yang keji, but-but syaitan, wal munkar, dan segala hal yang menyeleweng dari syariat Islam. Apa yang kita cok dari poin penting perintah sembahyangnya dalam ayat tersebut? Artinya sembahyangnya yang terpubut dengan bihuquqiha, dengan hak-hak sembahyang, akan mampu menjauhkan kita dari kemaksiatan, kemungkarat. Watena orang makin ke sembahyang makin bro, itu perlu dipertanyakan bagaimana kondisi salat yang kami kerjakan. Maka dalam momentum dalam bulan Rajabnya, marilah saban sari khatib mengajak bagi ulun tuan dan pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, tawo rumah takalan anggota keluarga ada tu menyemanteng di kubah sembahyang, tapi ingat, hai ada wa metuah, hai anak metuah, sembahyangnya adalah ibadah yang paling pertama gehisap. Sembahyangnya adalah ibadah yang paling raya dosa menyetakubah leh dosa syirik. Yang pertama, dosa paling raya adalah syirik. Yang kedua, meninggalkan solat. Uronyo le urang yang bayangkan dosa rayanya adalah mezina, dosa rayanya adalah mujudi, dosa rayanya adalah pohgop, cemucu dan lain sebagainya. Padahal pada hakikatnya, pada kenyataannya, dosa yang paling raya yang pertama adalah syirik, memperduakan Allah, mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah tarkis solat, meninggalkan solat. Bahkan dalam beberapa konsekuensi aturan Islam dalam kitab-kitab yang kita baca, baik itu Fathul Mu'in dan lainnya, sampai truk bak etapa urang-urang yang ingkar terhadap sembahyang le gepu taubat ilua wate dua boh wate sembahyang di luar wate jamak khasar kai tebit maksud tinggal wate liho sampai wate asa gepu ingat ele ikuba
Giu peingat hampa truk wate maghrib hanai pubut, maka jawabannya adalah dihalalkan darahnya. Wa man jahada, orang-orang yang ingkar terhadap wajib sembahyang dan gedepu bahawa sembahyang nyan menyatakan haram, geingkar faqat kafara, menanggekeun li sebahagian pendapat ulama, maka termasuk mereka dalam kategori kafir. Nauzubillah. Dan melake be'ruh katanya urang siklun di dalamnya. Menyo tatim peduli atanya, maka yakin ke hanale masjid yang kosong, hanale menasak yang hana urung, hanale surau-surau musalla yang alpa dari berjamaah. Kenapa? Karena ibadah solat sudah diprioritaskan dalam kehidupan. Ingin punya kehidupan yang tenang, hadirlah menghadap Allah untuk melaksanakan ibadah dengan sebenarnya, maka yakin ketenangan akan terus dalam mudib gedanya. Semoga Bandung gedanya wujud ke urang yang iqamati salat, yang mendirikan salat, menyakatinggai tengku, gunakan watenya, tasarruf wate tersebut untuk melaksanakan qada sembahyang, lagi yang dijelaskan oleh Imam Abu Bakar Asy-Syatta dalam kitab Fathul Mu'in. Amin amin ya rabbal alamin.